Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Afdan Elkuba. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba mereview Wirtgen SP500. Wirtgen SP500 ini merupakan salah satu alat pengamparan rigid yang diperuntukkan untuk pengamparan rigid di jalan tol. Buat teman-teman di rumah yang belum tahu apa sih rigid, rigid itu merupakan sebuah perkerasan kaku yang terdiri dari plat beton sebagai pondasi atas dan bawah di satu perkerasan. Oke teman-teman, jadi alat yang mau kita review itu, atau tepatnya alat yang di belakang ini teman-teman, merupakan alat pengamparan rigid yang dimiliki oleh PT Adi Karya Persero. Kemudian dioperasikan oleh PT Adi Beton selaku penanggung jawab untuk pekerjaan beton di proyek pembangunan tol Cibanceh. Oke teman-teman, mari kita mendekat lagi kameramen. Jadi kita akan coba review dari depan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ada piranti yang ini biasanya digunakan untuk sensor elevasi teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang dulu, di alat pengamparan rigid seperti Wirtgen ini, yaitu ada sensor elevasi. Jadi sensor elevasi itu diletakkan ya di sini teman-teman. Di atasnya sensor steering dan di bawahnya ada sensor elevasi. Jadi dia ada dua item di sini teman-teman. Kemudian kita geser lagi ke belakang. Di sini ada track. Jadi cuman track yang nampak di depan kamera ini, karetnya udah lumayan rusak. Jadi di track untuk alat rigid ini, alat pengamparan rigid kayak Wirtgen ini, dia tuh pakai karet teman-teman. Nanti mungkin akan saya nampakkan contoh karetnya gimana. Kenapa kita gunakan karet? Karena saat pengamparan rigid itu kan di atas LC. LC itu ketebalan 10 cm. Jadi kalau tidak ada karet, kita takutkan nanti dapat berpengaruh kepada mutu beton. Yang pertama, rusak dari lantai kerja itu sendiri atau LC itu sendiri. Kemudian di atas ini ada suspensinya ya bahasanya. Kalau bahasa kerennya suspensinya. Jadi alat ini tuh bisa naik turun teman-teman, tergantung kebutuhan. Jadi dia itu bisa dinaikkan, bisa di-up ke atas dan bisa diturunkan ke bawah. Mungkin nanti kalau ada gambaran videonya nanti kita akan nampakkan teman-teman. Kemudian di atas ini ada tangki. Jadi seperti yang teman-teman tahu, saat pengamparan rigid itu menggunakan mutu beton yang sangat kental teman-teman, atau selamnya sangat rendah, yaitu dari 3 sampai 5 cm selamnya. Jadi otomatis itu sangat kental betonnya. Jadi kita dibutuhkan air pressure atau press wash yang pressure-nya cukup besar untuk membersihkan alat ini setelah bekerja. Kemudian kita bergeser ke belakang lagi. Ini merupakan molding. Jadi ini moldingnya teman-teman. Jadi molding untuk mengambil lebar rigid yang mau kita ampar. Jadi sekedar informasi, molding ini bisa kita setting. Jadi teman-teman, misalkan kita mau buat diameter rigidnya misalkan 3 meter atau 5 meter, itu bisa kita setting teman-teman. Jadi alat ini bisa kita setting untuk kecil atau besar lagi sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Kemudian kita bergeser ke belakang lagi. Ini ada outrigger. Jadi outrigger ini fungsinya itu untuk meratakan beton dari samping, kiri, kanan, atau tengah. Jadi mungkin nanti di video saya sebelumnya kan saya udah pernah mengupload mengenai pengamparan rigid menggunakan pour paper, juga sama alat pengamparan rigid. Tapi alat dari Wirtgen ini berbeda teman-teman. Dia itu langsung satu, tidak ada terpisah. Kalau yang punya pour paper itu terbagi 2. Jadi ini memanjang satu kesatuan, tidak ada dibagi. Mungkin yang saya bilang tadi, settingannya kalau memang moldingnya diperkecil, otomatis ininya dibuka teman-teman. Jadi ini ada kunci,
ada drat yang bisa dibuka bautnya, jadi bisa di setel juga sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kemudian di belakang ini ada material gate. Jadi material gate ini yang memasukkan material atau beton ke dalam yang akan difibrokan oleh fibro di belakangnya teman-teman. Jadi inilah material gate. Dia itu bekerjanya akan naik turun teman-teman. Jadi dia bisa naik bisa turun dan akan mensupport material beton ke dalam. Kemudian di belakang ini coba Bang diambil ke dalam lagi Bang. Nah, beginilah penampakan dari fibro. Coba di-shoot yang bagus biar nampak fibronya. Oke teman-teman, ini yang nampak di gambar ini merupakan vibrator. Jadi vibrator ini sangat fatal, fungsinya sangat vital, bukan fatal ya, maaf ya. Fungsinya sangat vital dalam suatu alat penghamparan rigid ini seperti Wirtgen SP500 ini. Jadi fungsi vibro ini adalah memadatkan teman-teman. Jadi nanti dia itu akan memberikan getaran atau vibrasi yang mana beton itu akan padat dan dia akan mencari sisi yang belum masuk beton atau belum merata. Itu fungsinya. Kemudian Bang, kita geser ke samping Bang ya. Nah, mungkin untuk penampakan mesinnya ini Bang. Nah ini nanti mesinnya berada di sini untuk mesin Wirtgennya. Kemudian kita geser ke samping ya. Oke. Jadi untuk di sampingnya mungkin beginilah sedikit penampakannya teman-teman. Di sini masih ada molding seperti biasa. Ini molding untuk rigidnya. Mungkin tadi udah saya jelasin yang moldingnya. Kemudian di sini, nah, ini tuh sedikit berbeda dengan alat penghamparan lain ya, karena dia itu ada yang namanya DBI. Jadi DBI ini teman-teman, dia itu kita kan kalau penghamparan rigid itu ada yang namanya besi dowel teman-teman. Jadi dia per 5 meter itu ada dibuat besi dowel. Jadi besi dowel itu diatur sesuai dengan spek yang direncanakan untuk jalan tol. Jadi di sini tuh udah sangat canggih. Mungkin kita tuh memasukkan besi itu tidak secara manual lagi teman-teman. Kalau yang biasanya itu besi dowel, kemudian diikat di besi cer, kemudian cer itu baru dipasang per 5 meter atau per segmen. Setelah itu baru dihamparkan betonnya. Kalau ini besinya langsung dimasukkan ke sini. Nanti penampakan besinya ada di sana, nanti saya nampakkan. Besinya dimasukkan ke sini, dia akan masuk secara otomatis. Kemudian dia nanti akan per segmen akan ditekan ke dalam. Jadi alat ini akan turun nanti teman-teman. Dia akan tekan besinya ke sini, maka besi langsung otomatis gabung dengan akan tertanam langsung ke dalam beton itu sendiri. Jadi tidak cukup canggih untuk ukuran alat penghamparan. Sekarang ini sudah sangat cukup canggih alat Wirtgen SP500 ini. Kemudian di belakang ini ada yang namanya ini Bang, coba ambil gambarnya yang benar dulu. Nah, ini. Nah, jadi ini namanya OCB. OCB itu fungsinya untuk meratakan. Jadi meratakan teman-teman. Jadi beton itu yang setelah ditekan pakai yang setelah beton tadi kan ada yang ditekan teman-teman, ditekan pakai DBI, itu kan masih ada bekas lubang masuk besi. Jadi nanti yang akan diratakan sama OCB ini, OCB akan meratakan. Jadi fungsinya udah cukup bagus. Jadi kita tuh tidak susah-susah kalau menggunakan alat ini. Mungkin untuk orang finishingnya tidak perlu sebanyak alat-alat lainnya teman-teman. Jadi udah sangat canggih. Mungkin kalau ukuran alat penghamparan saya bilang ini cukup canggih, dan mungkin teman-teman udah lihat video review alat power paper. Ini untuk power paper yang kami review kemarin yang SF 2700 itu belum menggunakan DBI dan menggunakan OCB. Makanya mungkin saya bilang ini sangat canggih.
Oke bang, kedepannya ini ada tempat pengikatan sensor elevasi. Jadi di sini itu ada di depan satu, di belakang satu. Jadi seperti yang saya bilang, pengaruh sensor elevasi itu sangat berpengaruh dalam pekerjaan pengamparan licin. Karena ketika elevasinya salah, otomatis hasil yang kita dapatkan juga salah. Itu berpengaruh kepada ketebalan rigid itu sendiri. Makanya kenapa mungkin orang-orang awam yang datang ke pekerjaan rigid ini mungkin ya, dia tuh tidak boleh kena sensor elevasi itu dengan stick yang udah didirikan, tidak boleh goyang sama sekali. Tujuannya kenapa? Ketika itu goyang, maka otomatis elevasinya akan naik dengan sendirinya. Itu berpengaruh untuk ketebalan rigid sendiri. Kemudian masih sama, ini juga penampakan dari trek yang saya bilang tadi. Ini trek masih bagus, ada karetnya. Beginilah yang memang sebenarnya yang bagus, harus ada menggunakan karet. Kemudian di atas ini ada emergency brake. Jadi emergency brake ini bertujuan sebagai perangkat safety saat alat ini ada trouble atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan dan lain-lain. Kita bisa langsung tekan di alat yang merah ini, maka alat akan berhenti dengan sendirinya. Oke teman-teman, ini di belakang ini di sini itu ada yang namanya smuter. Fungsi smuter itu merupakan untuk memperhalus beton licin, teman-teman, permukaan beton licin. Mungkin kalau bahasa yang lebih simpelnya itu acian. Jadi beton itu diaci, dia itu akan bergerak dari kanan ke kiri, ke kanan. Dia itu akan berulang-ulang. Jadi sampai beton itu sampai beton-beton itu benar-benar halus. Tapi prinsipnya teman-teman, walaupun alat ini super canggih, tetap harus ada bantuan dari pekerja atau bantuan manusia, teman-teman. Karena ya alat ini ya tidak akan serapi manusia bekerja. Jadi setelah diacikan pakai smuter, nanti tetap akan dihaluskan dengan bantuan tetap dihaluskan lagi sama orang bekerja. Intinya begitu. Kemudian di depan ini ada besi. Jadi besi ini sebagai penyangga molding. Jadi nanti di sebelah sana ada penampakan, nanti akan saya nampakkan. Jadi molding itu akan diikat sini, teman-teman. Untuk yang sebelah sini udah dibuka. Mungkin nanti yang akan kita nampakkan yang di sebelah kanannya atau kirinya. Yuk. Jadi yang saya bilang tadi, besi ini fungsinya apa? Ini untuk pengikat molding. Yang saya katakan molding inilah, teman-teman. Nah, inilah moldingnya. Jadi nanti moldingnya tetap bisa di setting yang macam saya bilang tadi. Ini moldingnya. Kemudian di depannya masih sama. Ini ada sampingnya, masih ada untuk sensor steering. Ada untuk steering satu, ada untuk elevasi satu. Kemudian di sini ada track. Di atasnya ada untuk electrical sensor steering. Jadi di sini itu ada juga emergency brake, tapi juga untuk soket daripada steering sendiri. Ini di sebelah kirinya ada soket steering dan sebelah kanannya ada emergency brake. Jadi untuk alat ini sudah sangat safety, teman-teman. Jadi di samping kanan, kiri, depan, belakang itu ada piranti untuk keselamatannya. Jadi kita tuh minimal ya sebelum, maksud saya itu begini, teman-teman. Jadi setiap alat itu memang udah standar harus ada safety-nya, teman-teman. Ya mungkin untuk alat ini udah cukup bagus perangkat safety-nya. Kita geser ke samping. Ini penampakan OCB. Kemudian ini yang saya bilang DBI. Jadi DBI ini untuk memasukkan besi dowel. Inilah besi yang digunakan untuk dalam pengamparan licin. Ini penampakannya besi 32. Besi diameter 32 yang dipotong dengan panjang 70 cm. Oke, kemudian di
sampingnya ada tangga. Tangga ini digunakan untuk naik ke ruang operator atau ke cabin operator. Nanti kita akan coba naik Bang ya. Kita akan coba naik, melihat langsung cabin operatornya gimana. Yuk. Cuman masih hal sama teman-teman ya. Untuk ukuran, memang desain alat ini tidak sangat nyaman untuk ukuran badan yang big size kayak saya. Ini cukup tinggi teman-teman, jadi untuk naiknya pun saya bilang tidak ergonomi. Ini terlalu tinggi, jadi kita tuh harus tenaga ekstra untuk naik ke cabin. Oke teman-teman, ini merupakan penampakan cabin operator dari Wirtgen SP500. Jadi yang saya pegang ini merupakan monitor. Jadi monitor untuk steering alat dan lain-lain. Jadi untuk hari ini tuh kita tidak bisa buka karena tidak ada kuncinya ataupun operatornya tidak ada di sini. Jadi teman-teman, di sini tuh alat ini dioperasikan sudah sangat ada dua mode, ada mode manual dan ada mode otomatis. Jadi di sini itu udah sangat canggih ya. Jadi untuk ukuran alat ini sudah otomatisasi. Jadi ini sudah otomatis semua. Mungkin nanti saya akan nampakkan gambarnya ke teman-teman, cuman ini karena kondisi tidak terbuka, jadi kita tidak bisa nampakkan gambarnya. Kemudian di sini ini ada tangki, ini penampakan tangki dari Wirtgen. Jadi inilah nanti yang akan tabung minyaknya. Jadi minyaknya ditampung di sini. Kemudian di sini ada ruang mesin. Jadi ruang mesinnya udah cukup sangat besar teman-teman, ruang mesinnya. Tapi sama, kita tidak bisa melihat mesinnya juga. Untuk informasi, mesin yang digunakan oleh Wirtgen ini itu produksi Wirtgen sendiri. Tapi kita tidak tahu cc-nya berapa, karena masih seperti yang saya katakan kemarin, alat berat ini tidak ada STNK atau BPKB teman-teman. Jadi kita tuh cuma tahu alat beratnya itu keluaran tahun berapa dan cc-nya pun tidak ditulis. Saya pernah baca surat izin alat atau SIA, tapi di SIA juga tidak ada informasi yang jelas mengenai cc dari mesin itu sendiri. Kemudian untuk atapnya sudah cukup nyaman teman-teman. Jadi sini tuh udah ada atap, jadi untuk menghindari panas dan hujan. Saya kira untuk ukuran alat berat Wirtgen ini ya udah cukup nyaman untuk cabin operator. Tapi saya tetap protes untuk tangganya tidak ergonomi, sangat tidak ergonomi untuk ukuran yang big size macam saya teman-teman. Kemudian mungkin Bang, penampakan dari atasnya ini. Dari depan ini kita langsung bisa berhadapan, bisa melihat lurus ke depan dengan sangat jelas, tidak ada terhalang ataupun apapun. Jadi operator itu akan sangat mudah untuk melihat kondisi beton, melihat order bekerja, vibro bekerja, dan material gate-nya bekerja. Cukup bagus untuk cabin ini, dan penampakan ke depannya pun cukup jelas. Untuk gambar ke belakang juga sangat jelas teman-teman. Operator itu sangat leluasa untuk melihat untuk smuternya bekerja dengan baik, kemudian OCB bekerja dengan baik, dan juga untuk bisa melihat langsung DBI-nya. Ya mungkin overall ya beginilah sedikit penampakan dari atasnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sedikit informasi. Jadi untuk mobilisasi alat ini, pasti teman-teman di rumah kan bertanya, ini alat sebesar ini untuk mobilisasinya atau dibawanya ke lapangan itu gimana? Mungkin saya kasih informasi.
alat ini itu teman-teman kita bawa ke lapangan itu ya cukup ribet. Kita itu ya harus lepaskan dulu DBI-nya, harus buka semuanya smuternya, buka moldingnya. Jadi mungkin ada dua rate untuk bawa. Pertama kita bawa alat, dan kedua kita bawa perangkat-perangkatnya seperti smuter, molding, DBI, dan lain-lain. Nah, juga pada saat bawa DBI juga kita membutuhkan kren. Jadi DBI itu akan dinaikkan menggunakan kren. Begitu juga dengan smuter dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk harga satu Wilgen SP 500 ini, wow, cukup mahal ya teman-teman ya. Mungkin kalau saya bilang ya harganya sama dengan satu Lamborghini Aventador, harganya itu 16 miliar teman-teman. Itu sangat wow, sangat mahal untuk ukuran alat berat. Tapi jangan salah, harga mahal itu terbayar dengan produktivitas kerjanya. Untuk Wilgen ini produktivitas kerjanya sangat bagus, dan juga mungkin satu malam itu untuk pengocorannya bisa 400 meter tanpa ada hambatan. Ya prinsipnya dengan harga mahal, profitnya pun sesuai dengan harganya. Kemudian info juga untuk sewa alat, adapun kos sewanya itu sebulan itu 400 juta. Itu di luar dari ongkos mobilisasinya dari pabrik ke penyewanya atau ke lapangannya. Jadi bisa teman-teman di rumah bayangkan, sangat mahal untuk ukuran alat Wilgen SP 500 ini. Apa lagi bang? Mungkin ada informasi dari abang? Informasi. Apa lagi? Ayo bertanya. Operatornya kayak mana bang? Cara jadi operator? Gini, jadi Wilgen, untuk menjadi operator Wilgen ini ya mungkin kalau syaratnya ya kita harus ada CEO bang. Biasanya itu kebanyakan teman-teman yang saya jumpai di lapangan itu operator itu tidak ada yang langsung jadi operator. Pasti dia pertama jadi helper, dari helper baru naik satu tingkat jadi operator. Oh, kemudian baru bukan. Dia itu dari helper, kemudian naik asisten operator. Dari asisten operator baru jadi operator. Dan untuk jadi operator itu ingat abang, tetap harus ada CEO-nya. Jadi nggak asal-asal jadi operator. Prinsipnya surat izin operator itu tetap harus ada. Jadi itu sudah menjadi standar di negara kita dan di dunia juga. Semua alat itu harus ada surat izin operatornya. Jadi jangan asal-asal, oh saya jago ini bawa. Nggak bisa teman-teman. Jadi ketika nanti ada masalah, ada kecelakaan, itu bisa bermasalah dengan hukum. Kita bisa digugat secara hukum karena tidak ada lisensi untuk suatu alat berat yang kita kemudikan. Mungkin pertanyaan lagi. Lampu kerja malamnya ada nggak? Oke. Untuk lampu di sini itu lampunya itu berbeda teman-teman. Jadi lampunya itu langsung dihubungkan ke genset. Jadi lampunya itu tidak ada, cuman kita buat penambahan. Kita beli lampu LED biasa, kemudian kita pasang di mana yang memang butuhkan, kemudian kita hubungkan langsung ke genset. Kemudian kita kasih kabel yang panjang, jadi dia tuh langsung jalan teman-teman. Yang kita lihat selama ini begitu. Mungkin sekian di video saya kali ini tentang review Wilgen SP 500. Terus ikuti video kita, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan channel ini akan berkembang dan akan informatif buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Salam di lain waktu.